warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana pemikiran ilmu kalam khususnya dari 3 tokoh penting Indonesia. Yang pertama ada Haji Muhammad Rasidi, Harun Nasution, dan Nurholis Majid yang berkontribusi dalam membangun toleransi beragama di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Adila Chandrawinata. Perkenalkan, nama saya Fitri Nadia. Halo, saya Revie Yoga Pratama. Perkenalkan, nama saya Faisal Ali Saputra. Ilmu kalam merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas akidah dan teologi, serta berfungsi untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Awalnya ilmu kalam bersifat mempertahankan keimanan dari serangan luar dan perbedaan internal. Tapi dalam perkembangannya, khususnya di Indonesia, ilmu ini jadi salah satu basis penting dalam membentuk sikap toleransi, pluralisme, dan dialog antar umat beragama. 3 tokoh yang akan kami bahas punya pendekatan berbeda, tapi semuanya mengarah pada penguatan sikap inklusif dan kehidupan beragama. Tokoh pertama kita adalah Haji Muhammad Rasidi. Beliau dikenal sebagai Menteri Agama pertama di Republik Indonesia dan mewakili pendekatan kalam yang lebih tradisional dan konservatif. Meskipun Rasidi menolak liberalisme agama dan pemikiran barat yang ekstrim, tapi ia menunjukkan tinggi dialog dan penghormatan terhadap agama lain selama tidak mengganggu kemurnian akidah Islam. Rasidi sering berdebat dengan tokoh seperti Harun Nasution, tapi justru dari sini kita lihat bahwa toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan penghormatan perbedaan dengan tetap kokoh pada prinsip. Contohnya, Rasidi mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan dengan umat lain dalam NKRI ini, tanpa harus memperadukan keyakinan yang lain. Nah, kalau Harun Nasution pendekatannya berbeda. Ia dikenal sebagai pelopor liberalisasi pemikiran Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan kembali pemikiran Mu'tazilah, aliran kalam rasional ke arah pendidikan Islam modern. Baginya, Islam perlu dirasionalkan supaya mampu menjawab tantangan zaman modern, termasuk soal pluralisme dan HAM. Harun Nasution memperjuangkan agar umat Islam bersikap terbuka terhadap perbedaan dan menghargai keyakinan orang lain. Pemikiran beliau sangat berpengaruh dalam kurikulum IAIN atau UIN, termasuk ajaran tentang toleransi, kerukunan, dan semangat kebangsaan. Contohnya, buku-bukunya digunakan secara luas dalam pendidikan Islam dan mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunatullah dan tidak boleh jadi dasar konflik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tokoh paling pluralis dari ketiganya, Nurholis Majid atau yang dikenal dengan Cak Nur. Cak Nur menekankan bahwa Islam bukan agama yang eksklusif, tapi membawa pesan universal. Salah satu kutipannya yang terkenal, Islam yes, tapi Islam no. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin memisahkan agama dari kepentingan politik praktis. Dalam pemikiran kalam, Cak Nur cenderung menggabungkan rasionalisme dan spiritualisme. Ia percaya bahwa toleransi bukan hanya keharusan sosial, tapi perintah moral Islam. Contoh nyata, Cak Nur aktif dalam dialog antar agama dan ikut meneruskan konsep keindonesiaan yang inklusif, seperti dalam kegiatan para Madinah dan dialog lintas iman. Kalau kita bandingkan, Haji Muhammad Rasidi bersikap hati-hati tapi tetap terbuka. Harun Nasution membawa semangat rasionalisme dan modernisme, sementara Cak Nur memimpin dalam semangat pluralisme. Ketiganya menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam bukan hal asing, tapi bagian dari sejarah panjang pemikiran Islam itu sendiri. Dan hari ini, pemikiran mereka masih relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural. Kita butuh pendekatan seperti ini untuk menghadapi keyakinan tanpa melemahkan akidah. Contoh nyata penerapan toleransi beragama di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, Harun Nasution
dengan rasionalisme dan pluralisme agama. Harun Nasution dikenal sebagai tokoh yang menekan pendekatan rasional dalam memahami agama. Ia mendorong umat Islam untuk berpikir terbuka dan menghargai keberagaman pemikiran. Contoh nyata penerapannya yaitu yang pertama dialog lintas agama di kampus-kampus Islam seperti UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta yang membuka ruang diskusi antar mahasiswa berbagai agama demi saling memahami ajaran masing-masing. Yang kedua, materi pendidikan agama yang inklusif di sekolah-sekolah umum yang tidak lagi menonjolkan doktrin eksklusif tapi mengenalkan ajaran agama lain sebagai bentuk edukasi toleransi. Kedua, Haji Muhammad Rasidi, moderasi dalam akidah dan toleransi sosial. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan Menteri Agama pertama Republik Indonesia, Rasidi menekankan pentingnya umat Islam mempertahankan akidah namun tetap toleran dalam interaksi sosial. Contohnya yang pertama kegiatan sosial lintas agama seperti gotong royong pembangunan rumah ibadah atau penanganan bencana alam yang melibatkan umat berbagai agama, tetapi dilakukan tanpa mempersoalkan keyakinan masing-masing. Kedua, forum kerukunan umat beragama yang aktif memediasi konflik dan memberi rekomendasi dalam pendirian rumah ibadah untuk menjaga harmonisasi lokal. Yang ketiga ada Nurholis Majid atau Cak Nur, Islam Yes, Partai Islam Nur. Dan konsep keindonesiaan, Cak Nur mengajak umat Islam untuk tidak memaksakan agama sebagai simbol politik. Ia mendorong demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari ajaran Islam. Contoh nyata penerapan yang A, pemilihan umum yang inklusif, di mana tokoh-tokoh dari berbagai agama bisa ikut serta dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi. B, perayaan hari besar agama secara terbuka, misalnya umat muslim ikut mengucapkan selamat Natal kepada tetangga Kristiani sebagai bentuk empati sosial. Nah, dari ketiga tokoh tersebut memberi landasan kuat bagi masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghargai. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam membangun toleransi beragama di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.